Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Madibar akan membahas soal matematika, soal KSM kompetisi sains madrasah tahun 2016 tingkat provinsi untuk madrasah sanawiyah. Soalnya nomor 20, 21 dan 22 3 soal yang dibahas. Soal nomor 20 diketahui bahwa P tambah Q tambah R sama dengan 50, P tambah Q sama dengan 35, Q tambah R sama dengan 40. Berapakah nilai Q? Kita bisa saja mencari masing-masing ya. P-nya berapa, Q-nya berapa, dengan cara misalkan kalau dieliminasi substitusi susah, bisa ditebak-tebak gitu. Atau kita tidak usah mencari masing-masing nilainya, kita cukup seperti ini aja, ini kita buat yang ini, kita tambahkan P tambah Q ditambah dengan Q tambah R, P tambah Q 35, Q tambah R 40, jadi sama dengan 35 tambah 40. Kemudian P tambah Q tambah Q tambah R atau P tambah Q tambah R tambah Q, sama aja ya. 1, 2, ini pindah ke sini, ini pindah ke sini, hukum komutatif kalau penjumlahan tidak bermasalah. Sama dengan 35 tambah 40, 75. Nah, P tambah Q tambah R ini sudah ada 50. Jadi 50 ditambah Q sama dengan 75. 50 ditambah berapa yang hasilnya 75, berarti 25 ya. Jadi Q-nya diganti oleh 25. Jawabannya adalah B. Kemudian nomor 21, diketahui persegi panjang KLMN dengan MN banding NK sama dengan 2. KLMN MN banding NK sama dengan 2, jadi panjang MN 2 kali panjang NK. Diketahui pula titik Q terletak di dalam persegi panjang ini. Sehingga kaki N membentuk segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi. Berarti ini panjangnya kalau misalkan ini 1, ini 1, ini juga 1 ya. Sama sisi. Titik P dan Q. Nah, ini bukan Q mungkin ya, karena tadi Q udah kan ini. Berarti ini ada PQR, berarti ini R. Ini R. Titik P dan R berturut-turut adalah titik tengah ruas garis NM yang di sini. Di sini P, kemudian di sini R. PR. Titik tengah ya, titik tengah dari NM dan KL. Berapakah sudut PQR? Sudut yang ini nih, PQR ini berapa? Langkah pertama, kita harus tahu bahwa jumlah sudut pada segitiga ada 180 derajat. Nah, ini segitiga KNQ, segitiga sama sisi ya katanya, KQN atau KNQ, segitiga sama sisi. Jadi ini segitiga sama sisi, karena berjumlah 180, segitiga itu, kemudian kalau segitiga sama sisi itu kan sudut-sudutnya sama, sisinya sama, sudutnya sama. Itu 180 dibagi 3, masing-masing 60. Jadi K 60, Q 60, N juga 60. Nah, ini N kaki, nah, berarti sudut K ya. Jadi kaki N berarti sudut Q, itu di tengah-tengahnya itu nama sudutnya. QNK berarti sudut N 60, semuanya 60. Kemudian kita bisa mencari yang ini dengan yang ini. Ingat NKR, misalkan yang ini NKR itu adalah sudut siku-siku 90 derajat. Kenapa? Karena ini kan persegi panjang. Persegi panjang pasti siku-siku. Jadi 90 derajat, maka ini sudah ada 60, berarti ini 30. Begitupun yang ini ya. KNP 90 derajat, ini udah 60, berarti ini sisanya 30. Nah, kemudian segitiga PQN adalah segitiga sama sisi PQN. Tahu dari mana segitiga sama sisi?
Kan gini, tadi misalkan ini panjangnya 1 ya. Berarti N ke M itu 2. Karena kan perbandingannya ini 2 ya. Jadi kalau di sini 2, di sini 1. Nah, ini kan ada di tengah-tengah. Berarti kalau ada di tengah-tengah berarti ini 1. Ini juga 1 ya. Jadi ini panjang ini 1, panjang ini 1. Terus panjang ini juga 1. 1 karena panjang ini kenapa 1 NQ? Karena kan segitiga sama sisi. Ini segitiga sama sisi ya. Jadi ini panjangnya 1, ini 1, ini 1. Ini juga 1. Nah, ini NP 1, NP 1. Berarti segitiga sama kaki. Nah, ini dengan ini kakinya sama. Kalau segitiga sama kaki berarti sudut di sini. Sudut di mana? Di sini. Sudut di Q dengan sudut di P sama-sama berapa kita lihat. Ingat, jumlah sudut pada segitiga adalah 180. Jadi kalau dijumlahkan ini semuanya 180, diambil 30. Berarti tinggal 150. 150-nya terbagi 2 ya. Berarti masing-masing di sini 75. 75 tambah 75, 150 tambah 30, 180. Cocok ya. Dengan cara yang sama, ini juga sama ya. Pengerjaannya berarti sama-sama 75. Nah, tinggal mencari yang ini. Bagaimana adik-adik? Bisa nggak mencari PQR? Ini sisanya berarti ingat. Berarti jumlah sudut satu lingkaran adalah 360. Jadi ini satu lingkaran jumlah sudutnya 360. Berarti PQR sisanya. Jadi sudut PQR sama dengan 360 diambil 60, diambil 75, diambil 75. Berapakah gerangan? 150. Jadi jawabannya adalah D. Satu lagi, nomor 22. Carilah X bilangan bulat positif terkecil sehingga S sama dengan X tambah 2X tambah titik-titik sampai tambah 50X adalah bilangan kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna itu contohnya 9 ya. 9 itu kan 3 kuadrat. 3 kali 3 9 atau 25 5 kali 5 atau 5 kuadrat. Jadi yang bisa dikuadratkan itu adalah bilangan kuadrat sempurna. Caranya bagaimana ya? Oh, ini nih, ini X, ini jadi semuanya ada X. X-nya bisa kita keluarkan. Berarti caranya substitusi ya. X-nya dikeluarkan. Berarti ini ada 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai tambah 50 ya. 1 tambah 2 dan seterusnya sampai tambah 50. Nah, kalau ada penjumlahan 1 tambah 2 tambah dan seterusnya sampai 50, ini adalah jumlah bilangan asli ya. Jumlah 50 bilangan asli pertama. Bisa dipasang-pasangkan, bisa juga pakai rumus. Kita belajar rumus aja lah ya. Emang sudah ada kan rumusnya ya di kelas 9. Rumus jumlah bilangan asli pertama adalah N per 2 dikali N tambah 1. N-nya di sini 50. Jadi S sama dengan X dikali 50 per 2 dikali 50 tambah 1, 51. Jadi 51 itu dari 50 tambah 1. Kenapa sih 50 ini ya? Dari sini jumlah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai tambah 50. N-nya berarti 50. Kemudian 50 bagi 2, 25. S sama dengan X dikali 25 dikali 51. Nah, 25 sudah bentuk persamaan kuadrat karena 5 kuadrat. Nah, ini tinggal 51. Di sini supaya jadi kuadrat berarti ini harus 51. 51 kali 51 atau 51 kuadrat. 25 itu 5 kuadrat. Nah, berarti akan menjadi bentuk sempurna kalau X-nya diganti oleh 51. Itu saja yang dibahas di channel Mahdi Bahtiar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga paham. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.